Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyaman Ayudianti. Saya dari program studi Teknik Sipil Universitas Dainu Iksanuddin Babau. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai aspek hukum dalam pembangunan. Berikut videonya disimak baik-baik ya. Terima kasih. Aspek hukum dalam pembangunan by Ninyaman Ayudianti. RPS yang pertama yaitu review konsep dasar aspek hukum dalam pembangunan. Yang pertama, definisi hukum dalam pembangunan. Tata hukum berasal dari bahasa Belanda, merupakan susunan hukum yang artinya memberi tempat sebenarnya kepada hukum, yaitu dengan menyusun lebih baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup sehari-hari. Nah, hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan atau sarana pembangunan ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan, samping fungsi hukum untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban. Kontrak kerja dalam konstruksi. Kontrak kerja konstruksi dibuat sekurang-kurangnya harus mencakup uraian adanya para pihak, isi atau rumusan pekerjaan, jangka pertanggungan, dan atau pemeliharaan, tenaga ahli, hak dan kewajiban para pihak, tata cara pembayaran, cedera janji, penyelesaian tentang perselisihan, pemutusan kontrak kerja konstruksi, keadaan memaksa, tidak memenuhi kualitas dan kegagalan bangunan, perlindungan tenaga kerja, dan perlindungan aspek lingkungan. Permasalahan hukum dalam pembangunan. Permasalahan hukum dalam jasa konstruksi itu dibagi menjadi 3, yaitu hukum perdata, pidana, dan pidana korupsi. Hukum perdata yaitu ketika tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan kontrak, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Yang kedua itu hukum pidana yang secara prinsip isinya sebagai berikut. Barang siapa yang merencanakan, melaksanakan maupun mengawasi pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan ke pekerjaan konstruksi, baik saat berlangsungnya pekerjaan maupun kegagalan bangunan setelah bangunan diserah terimakan. Ketiga yaitu pidana korupsi. Dalam kasus pidana korupsi, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal tersebut harus dapat dibuktikan secara hukum formil. Apakah tindakan seorang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sehingga dapat memperkaya diri sendiri dan atau orang lain, dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Yang kedua yaitu RPS kedua, konsep dan analisa aspek-aspek hukum dalam pembangunan. Pengertian hukum konstruksi. Hukum konstruksi yaitu aturan yang mengatur tentang tata cara bagaimana melaksanakan pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan yang apabila dilanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akan dikenakan sanksi. Tujuan hukum konstruksi menurut pasal 3 Undang-Undang 18 tahun 1999 yaitu memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur yang kokoh, andal, budaya saing tinggi dan berkualitas. Mewujudkan tertib penyelenggara konstruksi yang menjamin hak dan kewajiban antara pengguna dan penyedia jasa, serta meningkatkan kepatuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian mewujudkan peran masyarakat dalam konstruksi. Kedua yaitu jenis-jenis aspek hukum dalam pembangunan. Ada beberapa jenis yaitu yang pertama aspek hukum keperdataan yaitu menyangkut sahnya suatu perjanjian yang berkaitan dengan kontrak pekerjaan jasa konstruksi. Yang kedua yaitu aspek hukum ketenagakerjaan, menyangkut aturan ketenagakerjaan terhadap para pekerja pelaksana jasa konstruksi, meliputi aspek penempatan tenaga kerja, hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, kesejahteraan dan jaminan sosial. Yang ketiga yaitu aspek hukum pendanaan, mencangkut pendanaan yang digunakan untuk membiayai pekerjaan konstruksi,
Hukum pendanaan atau pembiayaan adalah aturan hukum yang mengatur mengenai dana yang dibutuhkan untuk biaya suatu kegiatan usaha atau bisnis. Yang keempat yaitu aspek hukum administrasi negara. Menyangkut tatanan administrasi yang harus dilakukan dalam memenuhi proses pelaksanaan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konstruksi. Yang kelima yaitu aspek hukum pidana. Menyangkut ada tidaknya suatu unsur pekerjaan yang terkena ranah pidana. Keenam yaitu aspek hukum pertanahan. Menyangkut kepemilikan tanah yang meliputi kepemilikan tanah, penggunaan dan pemakaian tanah, dan hak pakai. Yang ketujuh yaitu aspek hukum lingkungan. Menyangkut masalah lingkungan di sekitar konstruksi meliputi lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu RPS ketiga, yaitu pengenalan pasal-pasal yang berhubungan dengan aspek hukum dalam pembangunan. Pentingnya peraturan perundang-undangan dalam mengatur kontrak konstruksi. Hukum dalam proyek hukum kontrak konstruksi merupakan hukum perikatan yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata mulai dari pasal 1233 sampai dengan pasal 1864 KUH Perdata. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek hukum dalam pembangunan. Peraturan dimaksud yaitu Perpres nomor 52 tahun 2010, Perpres nomor 35 tahun 2011, Perpres nomor 70 tahun 2012, Perpres nomor 172 tahun 2012, dan Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 dan lain-lainnya. Di sini dapat dilihat bahwa masih banyak peraturan perundangan yang berkaitan dengan aspek hukum dalam pembangunan. Yang keempat yaitu RPS keempat, permasalahan aspek hukum dalam pembangunan dan penanganan permasalahan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Sengketa jasa konstruksi dapat saja terjadi pada tingkat perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, juga pada tingkat pengawasan konstruksi itu sendiri. Sengketa konstruksi terdiri dari sengketa yang terjadi sebelum adanya kesepakatan kontraktual dan dalam tahap proses tawar-menawar. Sengketa yang terjadi pada saat berlangsungnya pekerjaan pelaksanaan konstruksi. Sengketa yang terjadi setelah bangunan beroperasi dan dimanfaatkan selama 10 tahun. Yang kedua yaitu sengketa kontraktual. Sengketa ini terjadi pada saat pekerjaan pelaksana sedang berlangsung. Permasalahan hukum dalam jasa konstruksi dibagi menjadi hukum perdata, pidana, dan sanksi administratif. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi. Penyelesaian sengketa kontraktual dapat melalui jalur-jalur, yaitu jalur konsultasi, negosiasi, mediasi, dan jalur perdamaian, dan jalur pendapat hukum oleh lembaga arbitration, yaitu kelembagaan tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan atau sengketa yang terjadi antara pihak dalam perjanjian pokok. Yang kelima yaitu persyaratan hukum penyedia jasa. Konsep dasar persyaratan hukum penyedia jasa dalam konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan kembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyedia jasa konstruksi. Yang bagian 1 umum. Yang pertama yaitu pasal 38. Bisa dilihat sini pasal 38 dan pasal 42. Kemudian pasal 52 tentang penyedia jasa dan sub penyedia jasa. Pasal 53, pasal 54, pasal 57 yang mencakup pemilihan penyedia jasa. Kemudian yaitu RPS ke-6, perpanjang waktu kontrak.
Yang pertama dibahas penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan yaitu yang pertama perubahan ruang lingkup, peristiwa kompensasi, kahar atau force majeure, kesalahan penyedia barang atau jasa, kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian tersebut dapat melampaui tahun anggaran. Peraturan yang mengatur perpanjang waktu dalam kontrak, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa. Yang dimana peraturannya sebagai berikut. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 atau PMK 05/2015 tentang perubahan atau atas Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah LKPP Nomor 9 Tahun 2018. Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan. Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan adalah pemberian kesempatan dari PPK kepada penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan akibat terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerja karena kesalahan penyedia barang atau jasa. Syarat-syarat pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan diantaranya tidak boleh direncanakan sebelum pendatangan kontrak. Analisis PPK menyimpulkan bahwa lebih efisien dan bermanfaat apabila penyedia jasa diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan dan lain-lainnya. Bisa dilihat pada slide-slide di atas ini. Kemudian RPS 7, adendum dalam pembangunan. Adendum kontrak yaitu perubahan suatu kontrak atau perjanjian dengan penambahan klausa pasal yang dibuat secara tertulis yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya, namun secara hukum melekat pada perjanjian pokoknya. Fungsi dan tujuan adendum. Adendum kontrak harus digunakan saat Anda perlu membuat perubahan kecil pada kontrak atau perjanjian yang telah ada, seperti kontrak kerja, menyewa kontraktor atau pekerja independen atau freelance, kontrak sewa rumah. Jenis adendum kontrak yaitu adendum akibat perubahan lingkup pekerjaan, adendum akibat perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan adendum akibat penyesuaian harga eskalasi atau sering disebut sebagai adendum penyesuaian harga. Isi dan poin dalam adendum. Setiap adendum kontrak yang dibuat paling tidak harus berisi informasi nama-nama pihak yang terlibat dalam kontrak. Adendum kontrak harus memiliki jenis huruf, ukuran font, dan margin yang sama dari kontrak asli. Tanggal adendum kontrak harus ditangani oleh kedua belah pihak. Dasar hukum adendum kontrak. Dalam suatu kontrak biasanya memang dituliskan pengaturan mengenai adendum kontrak pada bagian akhir kontrak. Seandainya jikapun pengaturan perihal adendum kontrak ini tidak dimasukkan, adendum tetap dapat diterapkan selama pihak yang bersangkutan menyetujuinya. RPS ke-8 yaitu harga perkiraan sendiri. Pengertian harga perkiraan sendiri. Menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018, HPS adalah perkiraan harga barang atau jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK. Yang namanya harga perkiraan, HPS tidak bisa digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara. Manfaat dibuat harga perkiraan sendiri, yaitu sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, untuk pengadaan dengan bukti tanda perjanjian berupa kuantasi, SPK, dan surat perjanjian. Digunakan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan. HPS digunakan sebagai dasar untuk negosiasi agar dalam pengadaan langsung dan menunjukkan langsung. Proses penentuan HPS. Perhitungan HPS untuk masing-masing jenis nilai barang sebagai berikut. Menghindari markup. Bagi pejabat membuat komitmen, sebagai pejabat yang menetapkan HPS, ibarat makan buah si malakama lebih mahal daripada pasar,
berpotensi markup lebih rendah atau sama dengan harga pasar, berpotensi tidak ada yang berminat. Dampaknya adalah adanya gagal lelang, dengan kata lain akan berpanjang waktu pengadaan barang dan jasa. PPK menetapkan dengan pertimbangan menghindari make-up dan kurangnya peminat penyedia. Apabila harga ditetapkan terlalu rendah, sehingga calon penyedia barang atau jasa tidak berminat, akan berdampak pada gagalnya pelelangan. Tentu hal ini berdampak pada bertambahnya alokasi waktu untuk pelelangan. RPS ke-9. Konsep dasar pengadaan barang atau jasa dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa. Pengertian pengadaan barang atau jasa yaitu kegiatan untuk memperoleh barang jasa oleh kementerian yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan yang memperoleh barang atau jasa. Tujuan, prinsip-prinsip dan jenis-jenis pekerjaan pengadaan barang atau jasa. Tujuannya yaitu menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut Perpres nomor 16 tahun 2018, terdapat pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang jasa yaitu pengguna anggaran atau PA, kuasa anggaran atau KPA, dan pejabat pembuat komitmen atau PKK. Yang ke-10 yaitu penentuan peran dan fungsi PPK dalam pelelangan barang dan jasa. Pengertian pejabat pembuat komitmen atau PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran atau PA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara dan atau daerah, sehingga PPK bertanggung jawab secara administrasi, teknis, dan finansial terhadap pengadaan barang atau jasa. Tugas pokok dan wewenang PPK yaitu menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, menetapkan tim pendukung, menetapkan tim atau tenaga ahli, laksanakan e-parsing untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta, dan menetapkan surat penunjukan penyedia barang jasa, dan beberapa tugas pokok lainnya. Tugas PPK pada setiap tahapan pekerjaan pengadaan barang atau jasa. Yang pertama itu tahap perencanaan kontrak. Per tahap awal, sebelum melaksanakan pengadaan barang atau jasa, dilakukan sebagai seorang ditunjuk sebagai komandan pengadaan barang atau jasa. PPK dapat mengundang UKPBJ atau pejabat pengadaan dan tim teknis untuk mengkaji ulang tentang rencana umum pengadaan RUP yang telah ditetapkan oleh PA atau KPA. Yang kedua itu menetapkan spesifikasi teknis barang atau jasa. Penyusunan spesifikasi teknis merupakan hak PPK dan tugas ini adalah sangat riskan dan krusial karena spesifikasi merupakan dasar dalam proses pengadaan barang atau jasa dan tidak boleh mengarah pada merek atau brand tertentu. Menyusun harga perkiraan sendiri dan memilih jenis kontrak yang akan digunakan, kemudian menertibkan SPPBJ, menandatangani kontrak, melaksanakan kontrak, melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang atau jasa, dan penyerahan hasil pekerjaan. RPS ke-11, penentuan peranan konsultan dalam pembangunan. Konsultan adalah seorang profesional yang diberikan layanan konsultasi di bidang keahlian tertentu. Di bidang konstruksi, konsultan dibagi menjadi dua jenis, yaitu konsultan perencana dan konsultan pengawas. Konsultan pengawas adalah badan usaha atau perorangan yang diminta oleh pemilik untuk mengawasi pelaksanaan proyek, agar pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan dengan cepat. Konsultan perencana adalah pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk melaksanakan pekerjaan perancangan, perencana, dapat berupa orang atau perseorangan atau badan usaha, baik swasta maupun pemerintah.
Peran konsultan. Peran konsultan perencana. Melakukan penyesuaian kondisi lapangan dengan keinginan pemilik gedung, membuat gambar kerja pelaksana, membuat rencana kerja, membuat rencana anggaran biaya, memproyeksikan keinginan atau ide pemilik ke dalam desain bangunan, melakukan perubahan desain apabila terdapat penyimpangan, bertanggung jawab atas desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan konstruksi. Peran konsultan pengawas, yaitu menyelenggarakan administrasi umum tentang pelaksanaan kontrak kerja, melakukan pengawasan rutin selama pelaksanaan proyek, dan lain-lainnya. Struktur organisir konsultan perencana dalam proses lelang barang dan jasa. Pada tahap awal, suatu proyek konstruksi, seorang pemilik akan menunjuk konsultan perencana untuk melaksanakan desain sehingga proyek konstruksi dapat sesuai dengan yang diharapkan. RPS ke-12 yaitu penentuan peran kontraktor dalam pembangunan. Definisi dari kontraktor. Kontraktor adalah suatu badan lembaga atau orang yang mencari atau melakukan kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dibayar dengan nilai kontrak yang disepakati. Jasa konstruktor sipil adalah jasa dalam bentuk pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan pekerjaan sipil seperti jalan, gedung, konstruksi jembatan. Jenis-jenis bidang spesifikasi kontraktor, yaitu kontraktor arsitektur, kontraktor listrik, kontraktor mekanis, kontraktor sipil, tata kelola lingkungan, pekerjaan integrasi, yaitu mencakup semua pekerjaan dari awal sampai akhir proses pembangunan tersebut. Peran kontraktor dalam pembangunan. Kontraktor pelaksana memegang peranan penting dalam mewujudkan hasil yang telah direncanakan oleh perencana dalam bentuk aktualisasi lapangan. Langkah-langkah pengerjaan kontraktor dalam pelelangan proyek bisa dilihat di sini dalam slide yang saya bagikan. Kemudian yaitu RPS ke-13, penentuan peran dalam simulasi pelaksanaan lelang barang dan jasa menjadi PPK, konsultan dan kontraktor. Sebagai seorang PPK, simulasinya itu PA atau KPA masing-masing SKPD menetapkan PPK untuk setiap kegiatan dan mengirimkannya ke LPSE untuk meminta user ID dan password. LPSE memberikan user ID dan password kepada PA. PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dan menyampaikannya kepada PA. Setelah itu membuat surat permohonan disertai dokumen pengadaan. Bisa dilihat di sini langkah-langkahnya. Ini juga langkah-langkahnya bisa dilihat di sini. Pokja memaparkan hasil evaluasi di depan ULP dan jika perlu di depan tim ahli. Pokja menentukan pemenang lelang dan mengumumkannya melalui LPSE. Peran sebagai konsultan dalam pelaksanaan lelang, pengadaan barang dan jasa. Boleh di tahap proyek yaitu tahap perencanaan dan perancangan, kemudian dilanjutkan dengan tahap konstruksi yaitu tahap pelaksanaan pembangunan fisik, adalah tahap profesional atau tahap penggunaan dan pemeliharaan. Di sini kita bisa melihat simulasi menjadi konsultan dalam pelaksanaan pelelangan barang dan jasa. Peran sebagai kontraktor dalam pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa. Pertama itu fase pelelangan. Lelang atau tender adalah penawaran pekerjaan kepada kontraktor dan konsultan untuk mendapatkan penawaran bersaing sesuai spesifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yaitu RPS ke-14, penentuan peran dalam simulasi penetapan pemenang lelang barang dan jasa sebagai PPK, konsultan dan kontraktor. Peran sebagai PPK yaitu penetapan pemenang lelang. Pokja ULP akan mengumumkan pemenang cadangan 1 dan 2 melalui aplikasi LPSE. Negosiasi dan penetapan pemenang hasil negosiasi dan surat perjanjian kontrak. Kemudian memberikan surat perintah kerja dan surat perintah mulai kerja yaitu yang dikeluarkan oleh pemilik kepada penyedia jasa sebagai perintah untuk memulai pekerjaannya. Peran sebagai konsultan dalam pengumuman pemenang lelang pengadaan barang atau jasa, yaitu
Lakukan oleh panitia lelang setelah pengecekan dokumen administrasi masing-masing penyedia. Proses pengadaan suatu paket selesai apabila PPK telah menetapkan pemenang lelang dan panitia pengadaan mengirimkan pengumuman pemenang melalui lelang kepada peserta lelang melalui SPSE serta masa sangka telah dilalui. Peran sebagai kontraktor dalam penentuan pemenang lelang pengadaan barang dan jasa. Proses penentuan kontraktor pemenang terdiri dari beberapa langkah tahapan. Bisa dilihat di sini penjelasannya. Kemudian RPS ke-14, melakukan simulasi masa sangka lelang pengadaan barang dan jasa dengan bertindak sebagai PPK, konsultan, dan kontraktor. Bisa dibaca di sini untuk sebagai PPK hampir sama dengan masa sangka, cuman di sini ada penjelasannya, nanti dibaca saja. Terus sebagai kontraktor, peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis. Sanggahan disampaikan kepada pengguna jasa, pemborong barang atau jasa lainnya secara tertulis dan sertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan. Sebagai konsultan, panitia melaporkan hasil evaluasi susulan teknis kepada pengguna jasa konsultasi dan meminta persetujuannya. Bisa dilihat dalam slide yang saya paparkan kali ini. Oke, itulah tadi materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.